Halo Ghost Agent, wow seneng banget kita semuanya bisa sama-sama lagi. Kita mau saat teduh, semuanya siap saat teduh bisa. Lambaikan tangannya, kakak bisa lihat dulu dari sini, dengan iman. Oke, mari kita sembah Tuhan ya. Semua bisa tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan hanya untuk selalu berada di dalam dekapan kasih-Mu, hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Oh, we worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Come on, let's sing. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And Lord, I'll live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. Oh, I give all just to be with you. Oh, just to be with you, Lord. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari semuanya menyembah, mari tinggikan nama Yesus. Irama
karamaya namaya namaya se. Hey, hallelujah. We worship you. Oh, mari terus menyembah, mari terus menyembah di hadapan Tuhan. Mari semua yang angkat tanganku tinggi-tinggi, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau, kami suka tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kesukaan kami adalah tinggal, diam, dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun kami, kalau sebentar lagi kami mau sama-sama baca firman. Tuhan berikan kami pewahyuan supaya kami bisa mengerti dengan cara-cara yang mudah untuk kami mengerti. Allah Roh Kudus tolong kami ya supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama buka di Efesus 5. Hari ini kita baca beberapa ayat dari 15 sampai 21. Coba dibuka ayatnya 15 sampai 21 di Efesus 5. Sama-sama kita baca ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Kalau kita baca setiap ayat ini hampir ada satu hal yang benar-benar bisa membantu kita untuk kita itu nggak lagi hidup kayak orang bebal katanya. Karena firman Tuhan bilang kamu ini harus perhatiin bagaimana kita hidup. Hidup yang pertama itu pastinya nggak boleh kayak orang bebal. Bebal itu artinya gini loh, waktu diomongin dikasih tahu gitu ya, tapi kita itu nggak taat. Waktu dikasih tahu kita itu membangkang, alias namanya tuh ngotot gitu ya. Jadi akhirnya dibilangnya bebal karena nggak taat, nggak mudah untuk dikasih tahu gitu ya. Nah yang kedua, kata firman Tuhan, pakai waktu. Bagaimana kita itu hidup dengan seksama gitu ya, dengan hati-hati. Setiap hari yang kita lewati itu nggak jadi sia-sia ketika kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Waktu yang ada itu supaya kita pakai dengan apa yang kita bisa, bukan sekedar wasting time, nonton sampai lama sampai akhirnya lupa waktu, atau gaming sampai lama sampai lupa waktu. Karena dibilang hari-hari ini tuh jahat. Jahat itu bukan berarti sekedar ada orang yang nyuri atau ada orang yang jahatin kita, tapi hari-hari jahat itu bilang kalau kita tuh harus hati-hati. Jangan sampai waktu kita malah digunakan sama si jahat untuk lakukan hal-hal yang bukan hanya gak baik, tapi hal-hal yang gak berguna. Habis itu dibilang, janganlah kamu bodoh. Ada satu translation yang baik dari NLT gitu ya, di versi bahasa Inggrisnya, dibilang itu don't act thoughtlessly. Jadi gak boleh lakukan hal-hal yang sembrono. Kata thoughtless itu artinya sembrono, alias ngelakuin hal-hal yang ya sia-sia, hal-hal yang tidak punya guna. Nah itu yang dibilang bodoh. Bukan berarti seperti orang lain ngatain gitu ya, misalnya ada orang bilang kamu nih bodoh, bukan cuma sekedar itu, tapi termasuk kita itu menggunakan atau bertindak sesuatu yang sembrono. Contohnya kata yang sia-sia, ngomongin orang lain mungkin, atau hanya pakai kata-kata yang tidak punya guna, nggak punya cara untuk memberkati orang lain dengan kata-kata itu pun juga sia-sia. Nah habis gitu ada lagi nih kata firman Tuhan ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini artinya cuma satu, bersekutu, artinya dekat sama Tuhan gitu ya. Dengan cara kita bangun roh kita. Kayak minggu lalu waktu dikasih tahu, kita bangun roh, bukan hanya sekedar tubuhnya yang bertumbuh, tapi juga rohnya yang bertumbuh gitu ya. Terus abis gitu ada lagi kata firman Tuhan, gimana caranya kita pakai hidup kita gak seperti orang bebal gitu ya. Adalah dengan puji-pujian, bernyanyi. Pertama roh, habis itu puji-pujian, itu yang membangun. Bukan hanya sekedar kita jadi lebih dewasa secara rohani, tapi spirit kita juga akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan yang paling penting adalah ucaplah syukur juga. Ini penting tapi suka terlewat. Kadang-kadang kita malam pulang udah capek gitu ya, udah selesai online, habis itu lelah, akhirnya lupa untuk mengucap syukur. Dan yang pasti terakhir ya, rendahkan diri kita seorang sama yang lain. Dan itu ada notesnya, dalam takut akan Kristus. Kita bukan merendahkan diri karena ngelihat orang lain lebih gede atau lebih, wah dia punya power, temennya ini bisa bully kita, jadi kita gak berani gitu ya. Bukan, tapi karena kita takut akan Kristus, makanya kita gak jadi orang yang sombong. Dengan orang lain pun kita bisa benar-benar menempatkan diri kita itu sebagai anak Tuhan di lingkungan kita. Jadi banyak hari ini kita punya banyak hikmat yang Tuhan kasih. Ada lebih bahkan dari 5 hal, lebih dari 5, supaya kita memperhatikan hidup kita dengan saksama, tidak menjadi orang bebal, tapi jadi orang yang arif. Terima kasih, kita mau sama-sama tutup dalam doa supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji dan menyembah. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak membangun roh kami. Hari-hari ini ingatkan kami ya Tuhan, kalau kami mulai malas, kami mulai capek, kami merasa ini rutinitas, ingatkan kami ya Allah Roh Kudus, sebab kami tidak tahu kalau Engkau tidak berserta kami, apa yang akan terjadi di hidup kami. Taruh kedua tangan di hati seperti ini, teman-teman. Nyanyikan ini dari hatimu. Minta Tuhan tuntun supaya Dia menyertai setiap langkah kaki kita. Dijadikannya kita orang arif dan bukan orang bebal. Bila
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuntun setiap langkah, setiap keputusan, setiap waktu yang kami lewati. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berjalanlah dengan kami, tuntun langkah kami, supaya kami didapati menjadi orang yang arif dan bukan bebal. Kami mempergunakan waktu kami untuk hal-hal yang berguna untuk orang lain, dan kami tidak melakukan hal yang sembrono di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Buat teman-teman, kalian yang punya permohonan doa, kita bisa doakan sama-sama di saat teduh ini. Kalian bisa isi link yang ada di description. Setiap doa-doa kalian kita doakan sama-sama. Kakak percaya kalian yang sakit akan disembuhkan. Amin. Kalian yang kekurangan karena pekerjaan papa mama lagi susah, saat ini kita sepakat doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kalian. Buat kalian yang juga rindu nih papa dan mama, ada yang opa ataupun adiknya belum sungguh-sungguh belum kenal Tuhan, saya kakak-kakak percaya Tuhan juga akan menjawab doa kalian. Amin. Ya, sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you.